Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Gilbert Chano. Saya selaku mahasiswa Teknik Fisika Angkatan 2018 dengan NRP 0231 18400051. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal materi sinyal sistem dengan menggunakan MATLAB sebagai salah satu tugas dari mata kuliah sinyal sistem yang diberikan oleh Bapak Suyanto. Baik, jadi di sini untuk soal yang dikerjakan dengan MATLAB terdiri dari 2 soal. Untuk soal pertama, diberikan grafik mengenai suatu sinyal continuous XT dengan gambar seperti berikut. Dan untuk bagian BDF akan dikerjakan dengan MATLAB. Jadi di sini, di MATLAB-nya sendiri, pertama-tama kita buat dahulu untuk grafiknya tadi, seperti yang ada di soal. Nah, di sini dengan batasan-batas yang ada, min 2 ke min 1, min 1 ke 1, 1 ke, min 2 ke min 1, min 1 ke 0, 0 ke 1, dan 1 ke 2. Jadi di sini, untuk penulisan persamaannya, ada pada di sini. Untuk grafik dari yang digambarkan tadi, min 2 ke min 1, ini untuk yang menaik, terus dari min 1 ke 0, dia bernilai 1, 0 ke 1 bernilai 2, dan selanjutnya. Dan untuk grafik ini dapat dilihat di internet untuk cara pembuatan grafik untuk unit step maupun rem. Baik, lanjut ke soalnya. Lanjut soal, di sini digunakan rentang untuk grafik T-nya dari min 3 hingga 5 dengan jarak sebesar 0,01 sehingga akan lebih luas dapat dilihat. Nah, baik di sini untuk yang B itu diberikan soalnya untuk menggambar sinyal dengan X2 min T. Maka di sini di fungsi F1 sini kita dapat menghubungkan grafik 1, grafik yang tadi kita telah buat, dengan mengubah fungsi T-nya menjadi 2 min T. Kemudian, untuk melakukan hal tersebut, maka kita bisa figur plot T dengan T ini dan F1 ini dengan batas limit grafik yang akan ditampilkan seperti ini. Y-nya min 33, untuk X-nya dari min 1 hingga 5. Dan begitu pula untuk soal selanjutnya, hanya saja berbeda di permasalahannya, di soal yang ada. Oke, kita run. Ya. Jadi di sini, ya, apabila saya jelaskan, untuk yang B ini sendiri, dia merupakan time shifting dan juga time reverse. Mengapa time shifting? Karena terdapat suatu bilangan yang mengisi dari XT itu sendiri. Dan time reverse dikarenakan T yang awalnya berupa positif menjadi negatif. Time shifting-nya sebesar 2 dengan mengarah bergeser ke kanan. Sehingga grafik akan dimulai dari 0 hingga 4. Dengan perubahan reverse tadi yang ada. Reverse tadi sebelumnya dari min 2, dia jadi di 2, namun bergeser ke 4, dan berlanjut seterusnya. Selanjutnya, untuk yang D, dengan cara yang sama pada MATLAB, hanya saja dengan persoalan yang berbeda, didapatkan gambar seperti berikut. Ya, pada soal D ini sendiri, hampir serupa dengan soal yang B,
di mana terjadi time shifting, time reverse, dan juga time scaling. Di sini terjadi time scaling dari sebesar 2 kali lipat. Karena di sini T per 2, maka untuk T-nya akan melebar menjadi 2 kali dari awalnya. Baik, di sini dapat kita lihat dimulai dari 4 hingga 12. Karena tadi time scaling dan juga time shifting. Untuk time reverse seperti yang tadi, maka akan dicerminkan yang ini awalnya dari kiri, sekarang menjadi di kanan. Oke. Untuk yang F, untuk yang F, berbeda dengan soal B dan D, di mana di sini fungsi xt dikalikan dengan delta atau impuls. Delta T plus 3 per 2 dikurang delta T min 3 per 2. Seperti yang kita tahu, apabila del T itu sendiri menunjukkan besarnya suatu nilai di titik T itu sendiri, T tertentu. Biasanya kalau untuk T adalah 0, sedangkan di sini T ditambah 3 per 2, maka shifting ke kiri sebesar 3 per 2. Sehingga pada titik min 1,5 ini, dia akan secara khusus menunjukkan nilai yang ada di min 1,5 ini dari nilai xt yang ada. Dan juga begitu untuk del T min 3 per 2. Ya, ada di sini. Dengan tandanya berubah menjadi minus. Untuk 3 per 2, maka di titik 1,5 ini sama, hanya pada titik tersebut saja yang memiliki nilai. Oke, untuk soal 1, saya kira cukup. Untuk lanjut ke soal kedua. Soal kedua bersifat diskrit, jadi berbeda dengan soal pertama. Walaupun untuk kasusnya juga sama. Namun, terdapat perbedaan pada menggambar grafiknya pada MATLAB itu sendiri, karena sifatnya yang diskrit. Dapat kita lihat bahwa grafiknya seperti ini, memiliki rentang dari min 4 hingga 3, atau ya kita bisa sebut 5 kalau berdasarkan grafik di sini. Ya, dengan nilai tertentu karena diskrit memiliki sifat yang mutlak pada titik tertentu, tidak continuous, maka di sini kita plot satu persatu. Untuk pada nilai pada titik n min 4, dia bernilai min 1, min 3, dia bernilai min 0,5, dan selanjutnya, sesuai dengan grafik yang tercantum pada soal. Selanjutnya, bisa kita buatkan untuk soalnya seperti berikut, dengan hal yang serupa dengan soal pertama tadi. Hanya saja terdapat perbedaan pada pemanggilan grafiknya. Kalau untuk diskrit dia berupa stem, dan untuk continuous dia berupa plot. Namun untuk selainnya bisa dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Di sini min 5 hingga 20 dengan rentang 1. Oke, kita lihat kembali ke soal. Pada B di sini, di soal diminta X3 min N. Sama seperti yang tadi. Y-lim, X-lim, dan selanjutnya. Oke, lanjut saja kita run. Ya. Oke, jadi di sini. Nah, berdasarkan soal B ini, X3 min N. Sama seperti soal pertama, untuk yang kasus B ini, merupakan time shifting dan juga time reverse. Di mana yang awalnya
min 4 itu, n min 4 memiliki nilai min 1, maka pada di sini saat n4 yang bernilai min 1. Namun karena terjadi time shifting, maka 4 ditambah 3 menjadi 7. Di titik n sama dengan 7, dia bernilai min 1, dan selanjutnya terbalik dengan ini. Karena time reverse tadi, naiknya pencerminan. Hingga ke 3, namun karena time shifting menjadi 0 batas akhirnya. Oke, lanjut ke soal D, di mana X 3N plus 1. Untuk kasus discrete, untuk time scaling-nya memiliki sifat yang berbeda dengan time scaling yang ada di continuous. Di mana kalau di sini 3N plus 1 time scaling dan juga time shifting, maka kita untuk secara manualnya, untuk mencari perhitungannya, itu kita masukkan nilai N sebelumnya ke sini, lalu didapatkan hasilnya. Seperti, kita ambil contoh. Di sini yang terdapat nilai itu hanya min 1 dan 0. Kenapa? Karena apabila kita memasukkan nilai 0, kita memasukkan N0 ke sini, 3 dikali 0, 0 ditambah 1, sama dengan 1. 1 pada grafik sebelumnya memiliki nilai 1. Saat N sama dengan 1 memiliki nilai Xn sama dengan 1. Sehingga fungsi dari X3N plus 1 akan bernilai 1 pada N sama dengan 0. Dan untuk yang ini, min 1, kalau kita lihat, apabila kita masukkan N berupa min 1, maka dia akan menjadi min 3 ditambah 1, akan bernilai min 2. Min 2 pada grafik Xn bernilai setengah. Maka pada grafik X3N plus 1, pada N-1 akan sama dengan nilai N-2 pada grafik Xn, yaitu setengah. Oleh karena itu, hanya terdapat 2 saja. Bila kita masukkan N sama dengan 1, maka akan menjadi Xn ketika N4. N4 sudah 0, dan juga kalau kita coba min 2 kita masukkan sudah min 5. Min 5 juga tidak ada nilai. Gitu. Oke. Lanjut ke yang F, yaitu Xn-2 del N-2. Hampir sama kasusnya seperti yang sebelumnya. Soal 1. Maaf. Ya. Xn-2 dengan del N-2. Terdapat shifting dan juga perkalian dengan impuls delta, yaitu Xn-2, maka dan del N-2. Del N-2, maka pada saat X-nya, pada saat N-nya 2, dan juga ini diambil dari nilai 0. Karena yang menempati 2 ini merupakan 0 awalnya sini. Karena telah berubah shifting 2 kali ke kanan. Bernilai 1. Hingga hasilnya hanya pada titik ini saja. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai sinyal sistem baik secara continuous dan discrete menggunakan MATLAB. Sekian dan terima kasih.